Akan didebatan kita mata surat di 2 Samuel bin Lucia ayat sada sahatu ayat wal. Dungi dina si David ma mana kasih adung dope ulaning julma tading-tadingan di Raja Saul asa hubail asin roha tu ibana ala si Jonathan. Jadi adong masa dan naposo isini bagas ni si Saul nahinan na margoar si Siba gabe tarjou ibana tu jolo ni si David dungi dina rajaima mandok ibana atehe kodo si Siba naposum doau nina ibana dungi didok rajaima atehe adong dope jolma tading-tadingan ni si Saul asa hubain tu ibana asini roha sian debata. Jadi nina si Siba ma mandok rajai adong dope sada anak ni si Jonathan pakpan patna waca dungi nina rajai ma mandok ibana di dia ibana gabi didok si Siba mandok rajai idama di Lodebar do ibana sorang tu si Makir anak ni si Amiel dungi disuruh Raja David suruanna mengalap ibana sian bagas ni si Makir anak ni si Amiel di Lodebar. Jadi dung sangat si Mephiboset anak ni si Jonathan tubuh ni si Saul tujolo ni si David manukap ma ibana tu tano marsomba alai dina si David ma ale Mephiboset gabe didok ibana ma disondo au naposong dungi didok si David muse tu ibana unang humabiar ai ikon bahenokut tuho asini roha alani si Jonathan amangmu ikon paulakoku tuho sude golat ni si Saul opungmu jala ikon totong ho sapanganan dohot au. Jadi marsomba ma ibana huhut didok tung ise ma pola au naposong umbahin pola dopak hononmu biang tu mate tu namate songon awon imam sahatna amang inang do naposo pulung nahina holongan Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah orang bijak berkata banyak orang berjalan keluar masuk dalam hidupmu tetapi hanya sahabat sejati yang meninggalkan jejak kakinya di hatimu. Itulah persahabatan. Seorang sahabat akan menoreh sejarah dan kenangan dalam kehidupan seseorang. Dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8 ini berbicara tentang persahabatan yang dikenang sangat indah dan membara dalam kalbu dari si Daud. Daud betul-betul memiliki seorang sahabat kental yang melebihi hubungan saudara kandung. Persahabatan tersebut tetap membara meskipun sahabatnya telah mati di medan perang. Persahabatan tersebut tidak lekang oleh waktu meskipun kejayaan, kesuksesan, kekayaan dan istana telah diperoleh Daud sebagai raja. Siapa sahabatnya? Yaitu si Jonathan. Persahabatan Daud kepada Jonathan ini membuat Daud mengasihi Jonathan melalui keluarganya dengan berkata di ayat 1, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul
maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Ternyata ketika pertanyaan itu muncul, maka hadirlah jawaban yang mengatakan masih ada. Dan luar biasanya adalah seorang anak dari Jonatan masih hidup dan diperkenalkan. Dia bernama Mephiboset, yang mana keadaannya pada saat itu cacat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena persahabatannya begitu dekat dengan Jonatan, maka dia melupakan Saul yang memusuhinya, namun mengenakan kasih kepada anaknya Jonatan, yaitu Mephiboset. Ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa, di mana ada kasih persahabatan di tengah-tengah kehidupan Daud, mengakibatkan berkat bagi anak dan cucu, bagi orang yang bersahabat dengan dirinya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena persahabatannya dia menerima keturunan dari Yosafat itu menjadi sahabatnya. Dan bagian yang kedua, kelemahan dan cacatnya anak dari Jonatan ini tidak mengurung niatnya untuk tetap menunjukkan kasihnya kepada keturunan Jonatan ini, sehingga dia tetap lakukan hubungan yang baik dengan anak Jonatan, meskipun anaknya ini memiliki kelemahan tubuh. Kenapa dia bisa melakukan hal yang tersebut? Ini beberapa generasi berseberangan. Berseberangan artinya dari generasi bapak, generasi opungnya, generasi anaknya, itu sangat jauh, namun begitu kuat persahabatan mereka. Ternyata bukan karena kekuatan Daud semata, bukan karena keinginan Daud saja, namun ternyata kalau kita lihat dalam cerita kehidupan Daud itu bersama dengan Jonatan, dalam 1 Samuel 20 ayat 42, ternyata di sana dituliskan bahwa Daud mengikat persahabatan dengan Jonatan di hadapan Tuhan, sehingga persahabatan mereka itu di tengah-tengah permusuhan antara bapaknya, yaitu si Saul, dengan Daud, yang melakukan persahabatan dengan Jonatan disaksikan oleh Tuhan, sehingga ini menjadi kokoh, menjadi kuat, meskipun banyak tantangan, rintangan, permusuhan di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, tentunya mengasihi sahabat kita. Apabila kita memiliki sahabat, kasihilah mereka. Kasihilah mereka, sama seperti Daud ini, melebihi hubungan saudara. Terkadang ikatan, terkadang janji memang lebih kuat daripada hubungan darah. Sahabat lebih kuat daripada hubungan saudara. Itu dari Amsal 18 ayat 24. Kenapa di Amsal dituliskan demikian? Karena yang menuliskan itu adalah Salomo. Salomo sendiri melihat, memandang kehidupan bapaknya si Daud, dan dia menuliskan apa yang positif. Ternyata persahabatan dengan Jonatan ini melebihi daripada hubungan saudara, bahkan sampai keturunan. Jadi persahabatannya tidak berhenti ketika meninggal sang sahabat, namun sampai keturunannya. Itu yang pertama. Tetap pelihara persahabatan, tetap pelihara janji,
sehingga janji ini kuat, berakar, dan menjadi berkat bagi seluruh keluarga besar kita. Bagian yang kedua yang kita bisa pelajari, tunjukkanlah kasih persahabatan kita itu kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Jadi kita sudah dilatih melalui persahabatan Daud. Begitu kentalnya, begitu kuatnya dan kokohnya. Kita punya sahabat juga. Kita punya sahabat yang kuat, tempat curhat, tempat mencurahkan isi hati, tempat mengadu semua keluhan kita. Dan ketika kita lakukan itu, lakukan juga lah bersahabat dengan orang lain. Terkadang orang mau bersahabat dengan orang lain yang bukan sahabat karena ada maunya. Tapi justru hari ini firman Tuhan mau menunjukkan, tunjukkanlah kasih persahabatan kita itu kepada orang-orang yang cacat. Dari orang-orang yang cacat, apakah kita bisa ambil manfaat dari mereka? Secara duniawi, secara logika, justru mereka memberatkan kita karena mengganggu kehidupan kita, mengambil, mengkuras apa yang kita miliki karena ketidakmampuan mereka. Maka itu firman Tuhan hari ini mengatakan, bersahabat jugalah kepada mereka yang lemah, mereka yang kecil, mereka yang cacat. Kalau topik minggu kita hari ini, kepedulian terhadap disabilitas. Sebenarnya kurang cocok di era ini karena ada nama baru untuk disabilitas, yaitu difabilitas. Apa perbedaan disabilitas dengan difabilitas? Perbedaannya adalah yang namanya disabilitas atau disable itu tidak mampu, artinya tidak memiliki kemampuan. Tapi berbeda dengan difabilitas, kepanjangannya adalah differently able, artinya kemampuan yang berbeda. Artinya memiliki kemampuan, memiliki daya, namun berbeda dengan yang lain. Maka itu ditetapkan dalam konferensi WCC tahun 90 bahwa kata disabilitas itu diganti dengan difabilitas karena tidak relevan lagi. Karena kalau itu dipakai artinya kita membuat orang-orang itu menjadi orang yang tersingkirkan. Sedangkan difabilitas itu menunjukkan perbedaan kemampuan. Nah, untuk itu mari kita bersahabat dengan mereka. Karena mereka difabilitas, mereka memiliki kemampuan yang berbeda dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus bersahabat dengan mereka? Mengapa kita harus berpihak pada mereka? Karena Tuhan membela mereka. Tuhan membela mereka. Dalam Alkitab di Imamat pasal 19 ayat 14 dikatakan di situ, jangan kau kutuki orang tuli. Dan mereka juga ternyata adalah objek pemeliharaan khusus dari Tuhan. Jadi orang yang seperti ini memang objeknya Tuhan untuk dipelihara. Seperti Ayub, dia yang sehat, yang saleh menjadi sakit, ya, lalu dipelihara oleh Tuhan secara khusus. Kemudian Tuhan menyembuhkan Ayub tersebut sehingga mata dunia melihat bahwa yang memulihkan, menyembuhkan adalah Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus. Kita lihat di zamannya ketika dia melayani, apa yang dilakukan? Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, bisu, tuli, dan difabilitas yang lain. Tuhan juga memanggil para difabel sebagai hambanya. Berarti ada juga mereka kemampuan, ada, itulah yang disebut dengan difabel. Mereka memiliki kemampuan. Siapa itu? Si Musa.
Loh, kok bisa si Musa? Dikirain selama ini memang dia sempurna, hebat, pemimpin bangsa Israel. Ternyata si Musa itu adalah orang yang gagap. Ada kelemahannya, ada kesusahannya. Juga Ehud. Siapa dia? Tuhan memanggil Ehud sebagai hakim Israel yang bertangan kidal. Kan berbeda dengan yang lain. Biasanya orang memakai tangan kanan, ini tangan kiri. Berbeda. Yesaya juga dipanggil Tuhan untuk jadi hambanya, barisan ke depan untuk bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Kelemahannya ternyata di Alkitab dituliskan bahwa wajahnya buruk. Kalau di zaman sekarang kok kita bisa lihat Bapak Ibu, kita pasti kenal Thomas Alva Edison. Sampai sekarang kita bisa mengenalnya karena temuan-temuannya, ya, khususnya penemuan lampu pijar, dan memiliki 1000 hak paten dari hasil temuannya yang selalu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Siapa itu Thomas Alva Edison? Kita kenal dia sebagai orang hebat, tapi ternyata dia memiliki keterbatasan mental, di mana Edison mengalami gangguan fokus belajar sehingga nggak bisa lagi baca sampai usianya mencapai 12 tahun. Tapi dipakai Tuhan luar biasa untuk kehidupan banyak orang. Kita lihat juga ada orang berkelemahan tapi memiliki kemampuan yang dipakai oleh Tuhan. Stephen Hawking, dia selalu di kursi roda karena kelemahan tubuh, namun dengan jenius, seorang fisikawan cerdas. Namun di kursi rodanya itu dia membagikan ilmu pengetahuannya bagi banyak orang. Bukan hanya itu, yang terkenal lagi Nick Vujicic, ya, di mana dia adalah seorang penginjil motivator dari Australia, berlanglang buana, memiliki kelemahan fisik, di mana dia hidup tanpa kaki dan tangan. Sejak kecil dia selalu dibully, diejek-ejek, diolok-olok. Namun dia maju terus, menyelesaikan studinya dan menjadi motivator andal sampai saat ini. Siapa lagi? Oh ya, dari Indonesia, Bapak Abdul Rahman Wahid, Presiden Indonesia yang keempat dengan julukan Bapak Pluralisme, akrab disapa dengan Bapak Gus Dur. Dia mengalami glaukoma yang membatasi kemampuan penglihatannya, namun luar biasa dipakai oleh Tuhan sebagai pimpinan di negara Indonesia ini, bahkan menjadikan orang-orang yang orang Tionghoa beragama Konghucu diizinkan untuk merayakan hari rayanya di negara Indonesia ini. Dan yang terakhir, Stevie Wonder, sangat terkenal sekali, di mana dia adalah seorang penyanyi bahkan pengarang lagu secara internasional, ya, selalu tampil itu dengan kacamata hitam. Ternyata memang dia tunanetra yang lahir dalam kondisi buta, namun lihatlah yang dihasilkan, begitu luar biasa, lagu-lagu yang mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan jauhi mereka, bersahabatlah dengan mereka. Mungkin mereka yang ada di sekitar kita belum menunjukkan kemampuannya. Ketika bersahabat dengan kita, lihatlah apa yang Tuhan mau pakai di tengah-tengah persahabatan kita. Oleh karena itu, jangan tolak mereka, jangan membuli mereka, jangan mengejek, bahkan mengutuk mereka. Mereka sama-sama manusia ciptaan daripada Tuhan, ciptaan Tuhan yang sama. Kita pun adalah ciptaan Tuhan, namun berbeda kemampuan, berbeda cara untuk menunjukkan fungsi
dan tugas mereka selama di dunia ini. Maka itu, sebagai orang Kristen, kita harus memandang difabel bukan lagi sebagai penyandang hukuman, atau bukan lagi dipandang sebagai hubungan dengan dosa atau kesalahan keluarga atau lingkungan atau si penyandang cacat itu. Justru kita mesti membangun prinsip-prinsip empati, melakukan pendampingan dan persaudaraan dalam upaya memahami rencana Allah atau hidup penyandang difabel tersebut. Sadarkah kita bahwa Tuhan tidak salah mendesain mereka? Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup setiap ciptaannya. Mereka itu istimewa. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang unik, dengan kelebihan dan kekurangannya sama seperti manusia lainnya, kita dan mereka. Maka itu firman Tuhan, mari terbuka bagi mereka sehingga dia termasuk dalam kategori sesama kita. Kasihilah sesama manusia, kasihilah mereka. Khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak-anak difabel seperti ini. Tetap semangat. Amang, inang, tetap semangat. Ini bukan akhir segalanya. Tetap semangat. Firman Tuhan ini juga berseru kepada kita para orang tua. Tuhan memberikan anak istimewa kepada orang tua yang istimewa. Belum tentu orang tua yang lain bisa merawat anak-anak yang seperti ini. Engkau dikasih oleh Tuhan karena engkau pun adalah istimewa, diberikan kekuatan ekstra untuk tugas ini. Maka itu dampingilah mereka. Yakinlah Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan. Tidak pernah salah desain ciptaan Tuhan itu. Pasti ada rencana Tuhan dalam hidup Ama, dalam hidup Inang, untuk keluarga, untuk anak kita. Tetap kuat dalam Tuhan. Jangan mau dipatahkan semangat kita karena COVID ini. Tetap rawat mereka meskipun banyak keluhan dan kelemahan mereka. Yakinlah suatu saat mereka akan menunjukkan maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Engkau akan bangga melihat bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur firman-Mu hari ini mau mengingatkan kami agar setiap kami menunjukkan kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada orang-orang di sekitar kami sebagai sahabat. Meskipun mereka memiliki kekurangan, meskipun mereka memiliki kelebihan, namun kami hendaknya memposisikan diri kami menjadi sahabat bagi mereka dengan kekuatan kasih yang daripada Allah saja. Engkau berpihak kepada mereka, terlebih-lebih kami yang mencontoh Engkau. Kami akan senantiasa mendampingi, menjadi sahabat bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Khususnya kami mendoakan para orang tua kami yang mana Tuhan titipkan anak-anak bagi mereka, khususnya anak-anak yang difabel. Berkati, berikan kekuatan agar senantiasa melalui ini mereka bisa melihat bahwa Tuhan terus bekerja sampai detik ini, dengan bukti bahwa anak-anak kami sehat, anak-anak kami kuat, anak-anak kami masih ada, mereka tetap bersama dengan kami. Itu bukti penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa melihat bahwa Tuhan sudah mampukan kami untuk merawat anak-anak kami ini. Oleh karena itu sama-sama kami berdoa untuk anak-anak kami, agar kiranya mereka bisa muncul sebagai terang di tengah-tengah dunia ini, dengan kemampuan mereka, dengan talenta mereka, dengan cara-cara mereka, sehingga kiranya nama Tuhan dipermuliakan dengan hadirnya mereka di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
mampukan kami untuk melihat segala sesuatunya dengan kasih yang daripada Tuhan saja. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja UHKBP Cibubur. Selama PSBB ketat ini, kami terus mendoakan seluruh jemaat dan para halado, bahkan para orang tua kami dimanapun mereka berada, anak-anak kami dimanapun aktivitas mereka, kiranya mereka tetap sehat, imun terjaga, kuat, taat terhadap semua peraturan untuk kesehatan, sehingga kami suatu saat nanti akan dipertemukan secara fisik, temu muka dengan muka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sudah banyak doa-doa kami yang kami sampaikan melalui doa syafaat tadi Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.